Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Mentok, mentok, takkan Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal fenomena hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Neokolonialisme. Wacana postkolonialisme sebagai konsep upaya dekonstruksi identitas kolonial ternyata juga telah membantu membukakan mata atas kegagalan negara merdeka dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Pada kenyataannya, pemerintahan baru negara merdeka cenderung masih mewarisi tabiat kolonial. Pemerintahan baru yang diselenggarakan oleh Bumi Putra memandang rakyatnya sendiri dengan cara pandang tidak berbeda dengan kolonial. Rakyat dipandang dan diperlakukan sebagai orang bodoh dan tertinggal, sehingga perlu dididik agar menjadi beradab seperti orang-orang barat. Dengan demikian, digulingkannya kolonial tidak secara otomatis membawa perubahan ke arah perbaikan meski telah mendapatkan kemerdekaan. Kolonialisme sesungguhnya belum berakhir, melainkan mengambil wujud baru secara informal dalam bentuk neokolonialisme. Neokolonialisme sebagai wujud baru dari kolonialisme pada saat sekarang ini tercermin pada relasi ekonomi berdasarkan kekuatan kapital asing. Kekuatan dan hasil ekonomi bekas negara terjajah masih berada pada bekas negara penjajah. Relasi ekonomi antara bekas negara terjajah dan bekas negara penjajah adalah terciptanya ketergantungan bekas negara terjajah terhadap bekas negara penjajah. Terciptanya ketergantungan dalam relasi ekonomi inilah sering disebut sebagai neokolonialisme. Neokolonialisme merupakan paham kolonial baru dengan mengambil bentuk hegemoni ekonomi yang dilakukan oleh bekas negara penjajah terhadap bekas negara terjajah, di antaranya melalui mekanisme bank-bank internasional dan korporasi multinasional. Neokolonialisme menjadi imperialisme baru dapat diibaratkan siluman yang sukar dilacak siapa yang bertindak dan harus bertanggung jawab. Neokolonialisme merupakan puncak dari imperialisme, sedangkan imperialisme merupakan tahap tertinggi dari kapitalisme. Kapitalisme telah menjadi sistem penguasaan ekonomi dalam menegakkan imperialisme. Dengan demikian, pada zaman sekarang ini, tegaknya imperialisme bukan melalui penguasaan persenjataan, melainkan karena topangan kapitalisme yang telah menjadi alat dari neokolonialisme. Penjajahan dalam wujud baru ini pada akhirnya menciptakan ruang penjajahan bagi kaum pinggiran, sebagaimana tercermin pada fenomena maraknya gelandangan dan anak jalanan. Kaum pinggiran sebagai bagian dari kemiskinan merupakan representasi dari kelompok terjajah dalam neokolonialisme. Sahabat semua, mengingat narasi sepenuhnya merupakan kutipan atau pensarian dari sumber bacaan yang telah disebutkan, maka untuk mendapatkan pemahaman secara utuh, seyogyanya membaca sumber aslinya.